Kan. Ya, sudah terlihatkah? Sudah terlihat? Oke, ini punyanya GKSD Bapak dan Ibu ya. GKSD. Kita mau mencoba secara sederhana begitu ya. Sebenarnya ini persoalannya apa gitu. Oke, Bapak dan Ibu kita lihat di sini ya. Tadi saya sempat membacakan ini tetapi saya belum sempat membahas. Saya hanya ingin menunjukkan pada eh, kita semua tadi bahwa soalnya nanti tidak lagi menghitung berapa gitu ya, tetapi melihat apa yang menjadi kesalahan dari soal yang ada di situ dan kita mencarikan solusinya gitu. Oke, Bapak dan Ibu. Kalau dari sini sebenarnya yang menjadi masalah apa? Ini kan pada aktivitas pembelajaran di kelas ya, guru memberikan soal sebagai berikut ya Bapak dan Ibu ya. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisinya 15 cm, lebarnya 10 cm. Tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswanya berapa? 150 cm persegi. Dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oke, kebaca di situ persoalannya apa? Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah, ya, kita cari dulu masalahnya apa. Silakan Bapak dan Ibu, masalahnya apa tuh di sini? Kan ada persegi panjang tuh, panjang lebarnya ada. Yang diminta tadi apa? Menentukan Keliling. keliling ya, menentukan Hmm. keliling. Terus jawabannya, siswa ini menjawab apa? Luas. Ya, menjawab Luas. luas. Oke, bagus sekali. Ya, ini menjawab luas di sini. Karena apa? Di sini ada sentimeter persegi ya Bapak dan Ibu ya. Otomatis luas. Dan dia menyamakan apa? Keliling persegi itu adalah panjang kali lebar. Berarti ada yang salah di sana. Nah, nanti soalnya tuh gini-gini nih Bapak dan Ibu. Berarti gimana nih? Salahnya adalah dia menyamakan keliling dengan luasnya. Nah, berarti kalau kesalahannya tahu, berarti mereka menganggap bahwa keliling itu panjang kali lebar. Berarti ini ada yang salah, ada konsep yang salah. Berarti apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Yang A, yang A, menurut Bapak dan Ibu gimana yang A? Penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Cocok? Bukan, Pak. Bukan. Oke, bukan. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang? Bukan juga, Pak. Bukan Bukan. juga. Oke. Terus yang C, yang nomor yang 4 dulu. Memberikan soal lebih sulit tentang menentukan keliling bangun persegi panjang? Bukan. Tambah pusing nanti. Tambah pusing nanti ya. Tidak selesai malah tambah pusing kan ya. Enggak juga. Apalagi yang terakhir. Yang Nah, terakhir. ini tambah ruwet ini. Tambah ruwet ya. Tambah ruwet ini. Tambah ruwet. Tambah ruwet ini. Anak-anak tambah nggak mau belajar kan ya. Baca. Iya. Jadi yang tepat itu ada di scaffolding ini Bapak dan Ibu. Scaffolding itu apa tuh? Scaffolding itu kan sebenarnya mengajari siswa secara berurutan. Ya, memperbaiki konsep yang salah. Sampai dia menentukan keliling bangun persegi panjang. Berarti caranya scaffolding itu mulai dari ini Bapak dan Ibu. Kalau saya boleh menjelaskan itu ya. Yang namanya keliling itu apa tuh Bapak dan Ibu? Keliling. Tambah, Keliling. itu tambahin semuanya aja, Pak, keliling tuh. Muter-muter keliling. Ini. Keliling. Jadi tidak bisa kita mengatakan tambahkan semua saja Pak. Tidak. Justru kata kuncinya adalah muter-muter tadi Pak. Nah ini yang harus di... Nah scaffolding itu seperti itu Bapak dan Ibu. Menjelaskan tentang artinya apa tuh keliling itu. Keliling itu kan muteri gitu kan ya. Berarti dari A ini ke sana gitu kan ya. Iya, betul, Pak. Kemudian dari A sampai B, dari B sampai ke C, kemudian muter lagi dari C sampai D, bahkan dari D ini kembali lagi ke titik semula. Sehingga kalau dari sini definisinya keliling apa Bapak dan Ibu? Jadi mengelilingi ini tuh semua sisi dari persegi panjang ini dan kembali lagi ke titik semula. Nah ini kan
sampai ke sana, kalau dalam bicara besaran namanya besaran apa ini Bapak dan Ibu? Panjang kan ya? Iya, Panjang kan? betul. Panjang. Keliling itu sebenarnya kata kuncinya panjang. Panjang, iya, panjang semua sisi yang dimiliki oleh persegi panjang ini. Jadi persegi panjang ini, nah ini yang dia punya panjang, dia punya lebar, punya lebar. Berarti kalau berkeliling kan ditambah kan ya, menempuh satu panjang, ya kan? Menempuh panjang. Terus ditambah apa lagi? Kan ditambah yang ini kan? Tambah berapa lagi? Lebar. Ditambah lagi menempuh yang ini namanya apa ini? Panjang lagi Panjang kan? juga, Panjang yang juga lagi. kan? Ditambah lagi yang terakhir ini Lebar juga, lebar juga. Lah terus dihitung Pak nih. Panjangnya ada berapa ini? 2. Ada dua. Panjangnya ada dua. Ada dua panjang ditambah cek lagi Lebar. lebarnya ada berapa? Satu, dua. Ada dua lebar. Nah ini nanti baru dimasukkan Bapak dan Ibu. Dua. Ini nanti kan baru dicari kan ya. Panjangnya tadi berapa? 15 ya? Betul nggak? Dimasukkan, terus ditambah dengan dua kali lebarnya berapa? Nih, 10 ya. Nah, udah. 10, 10. Nah, dari sini Bapak dan Ibu. Nah, tinggal dimasukkan ini berapa hasilnya? 30, 30. Oke. Ditambah dengan 20. nah, 20. 50. Nah, hasilnya baru 50. Oke. Karena satuannya senti ya, 50, berarti 50 50 senti. Nah, ini cm. yang namanya tadi keliling itu panjang, maka satuannya senti. Nah, itu namanya scaffolding Bapak dan Ibu. Memperbaiki secara runtun. Memperbaiki dan melatih secara runtun mulai dari tadi peristiwanya sampai membuat definisi sampai menentukan persamaannya ini Bapak dan Ibu. Nah ini. Nah ini namanya scaffolding nih ya, tahap satu, tahap dua gitu ya. Baru memasukkan nilai-nilainya. Yang sering terjadi kan jumlahnya semua. Lah semua itu dari mana gitu. Nah ini nanti yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Untung ya. Untungnya kan pilihannya ya. Pilihannya di sini yang lain kurang begitu menarik kan ya. Bener nggak? Katakanlah sama-sama hasilnya 50 tapi satuannya misalkan sentimeter persegi itu bisa jadi kan ya, Bapak dan Ibu? Bisa jadi. Nah, ini pilihannya sudah sangat memudahkan kita gitu ya. Karena soalnya baru soal yang pertama gitu kan ya. Oke, dari sini gimana Bapak dan Ibu? Jadi, untuk menjawab dengan benar kita harus tahu masalahnya apa dulu. Oke. Aman? Aman? Satu soal ya, aman? Man. Aman ya, satu soal aman. Aman ya. Satu soal aman. Nanti ini direkam kok Pak Brandi. Nanti kita kirimkan ya. Yang berikutnya sekarang. Mana ini? Soal yang berikutnya. Kita cek soal yang kedua. Soal yang kedua mana ini ya? Nah, kita cek soal yang kedua. Mana ini soal? Nah, soal yang kedua. Ya, kita cermati sama-sama yang kedua. Kita cek sama-sama. Seorang guru ya melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang apa ini Bapak dan Ibu? Rumus luas segitiga. Oke. Untuk mencapai harapan tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Oke ya, luas segitiga Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini dilakukan pengelolaan kelas yang berpusat kepada peserta didik. Pernyataan di bawah ini, oke ya, pernyataan di bawah ini merupakan pengelolaan kelas yang berpusat kepada peserta didik. Inilah jawaban yang benar dengan memberi tanda ini ya. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Hati-hati. Berarti ada clue di sini kan Bapak dan Ibu ya. Ada clue-nya. Berarti artinya Bapak dan Ibu nanti jika melihat bahwa ada kemungkinan jawaban ini juga benar, Bapak dan Ibu berarti harus Tentang. ya nyentang ya. Lebih dari satu. Yuk. Karena ini pilihannya untuk menyentang.
Mana? Dulu Dan berikan alasannya. di kelompok. Di kelompok diberi sedikit. Setiap peserta soal yang diberikan jangan. Ini jawabannya. Yang mana jawabannya? Mereka diharapkan apa di sini Bapak dan Ibu? Kompeten tentang yang mana ini? Ya, lebih dari satu jawaban. Kalau saya melihat di situ ada dua jawaban yang mungkin menjadi alternatif jawaban yang sesuai dari soal ini. Silahkan. Gimana Bapak dan Ibu? Kita cek Dua dan satu-satu. tiga mungkin, Pak. Ya, gimana? Dua dan tiga mungkin ya. Dua dan tiga. Dua dan empat, maaf. Oh, dua dan empat ya. Kita cek ini dulu ya. Dua dan Mungkin ya. kita, oh, kasih tanda centang ya. Kita centang dulu lah ya. Kita centang ini. Mbak Tiwi menjawab dua dan empat. Oke, Mbak Tiwi kenapa jawabannya dua dan empat? Itu kan uh, diminta untuk apa ya, berpusat pada peserta didik. Oke. Jadi membagi dalam kelompok. Membagi Nah, lalu kelompok ya. Jadi lima kelompok ya. ya, Oke, terus? lalu diberikan LKPD gitu ya, lembar kerja, Hmm, lalu diskusi, diskusi kelompok, lalu presentasi. Nah, hmm, kelompok lain untuk menanggapi. Jadi lebih berpusat pada peserta didik untuk menyelesaikan masalah tentang rumus luas segitiga. Lalu hmm, terakhir guru memberikan penguatan materi. hmm. Gitu sih, Pak. Oke, ya. Oke. Menurut Bapak dan Ibu gimana? Di sini adalah kompeten tentang apa ini? Rumus luas segitiga ya. Kata kuncinya di sana ya. Oke. Mbak Tiwi memilih 2 dan 4. Oke, yang ini Mbak Tiwi tadi karena Pak, kata kuncinya kan dia berpusat pada peserta didik, Pak. Berarti harus ada kelompok ya. Oke. Ada kelompoknya oke ya untuk nomor 2 ya. Oke, Bapak dan Ibu, tapi perhatikan di sini. Tiap kelompok diberi apa? Soal. Menentukan ya. Padahal di sini yang diinginkan apa? Baru kompeten terkait dengan ini ya. Oke. Dari sini sudah mulai kelihatan. Ini sudah langsung diberi soal loh. Oke ya. Nah ini nanti yang menjadi perhatian. Tapi nanti bisa kita coba cek bareng-bareng. Apakah ada pilihan lain yang lebih oke gitu ya Mbak Tivi ya? Tapi paling tidak ini dulu kuncinya ya. Oke. Satu ini sudah kelompok sudah oke ya. Memenuhi. Nah tapi yang ini oke. Tanda tanya dulu ya. Kita cek yang keempat sekarang. Membagi menjadi 5 kelompok. Oke. Oke ya. Iya. Oke ya. Terus tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan ya, menentukan. Berarti dia baru akan mencari ini, menentukan luasnya ini. Oke ya. Terus setiap kelompok diminta untuk berdiskusi tentang lembar kerja itu ya. Setelah selesai salah satu kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil dari menentukan luas segitiga tadi. Gurunya memberikan penguatan. Oke. Ini baru membahas tentang itu, tentang luas segitiganya ya. Kelompok ini ya. Paling tidak oke dulu lah ya.
dibanding yang tadi ini lumayan ya, lebih oke gitu. Terus kalau yang nomor satu bedanya apa dengan nomor dua? Bedanya apa? Selesai hanya dikumpulkan ya, tidak ada tanggapan bahkan tidak ada penguatan ya. Oke, nah ini masih lah. Kelompoknya sudah oke ya, tapi aktivitasnya tidak oke. Tapi ini masih tanda tanya. Yang nomor tiga, apa? Guru menjelaskan. Berarti sesuai dengan yang ini enggak? Nah, ini sudah Ya. oke. Oke ya, nomor empat. Oke, nomor lima sekarang kita lihat nomor lima. Guru meminta, oke ya, guru meminta bekerja apa nih? Berpasangan untuk Pasangan. menentukan apa? Menentukan luas ya. Apakah berpasangan juga berpusat pada siswa atau peserta didik? Iya, Bisa, bisa. Pak, Bisa pasangan. Bisa, ya, bisa. makanya ada Bisa TPS juga. kan ya, think pair Iya, ya, bisa. ya, Bisa berpasang. bisa. Menentukan luas juga Bisa. oke ya. Ya, Berarti jawaban yang memungkinkan, yang paling mendekati, karena ini baru bicara tentang apa? Kompeten dalam menentukan ya. Rumus. Oke, berarti yang 4 dan 5. Ini nanti oke, manakala dia sudah mahir. Itu. Gimana Bapak dan Ibu? Empat Sudah lima. ketangkap ya? Ada dua syarat ya. Ya, ya, Syarat yang ya. pertama, ini syarat yang kedua. Ini juga sama. Ini syarat yang pertama, oke. Ini syarat yang kedua. Itu. Gimana? Aman? Aman ya? Ya. Yang Aman sambil ketiga, belajar. yang berikutnya nanti kita akan kasih waktu gitu kan ya. Bapak dan Ibu menentukan apa ini ya. Terus nanti kita coba bahas bersama-sama alasannya apa pilihan itu. Seperti yang disampaikan Mbak Tiwi tadi. Oke, kita masuk yang Pak, berikutnya. kalau yang keempat kan diberi penguatan. Mm-mm. Diberi penguatan sama diberikan penegasan tuh ada bedanya nggak, Pak? Terakhir Oke, guru yang memberikan penguatan, yang ini memberikan penegasan. Nah, itu ada bedanya di mana ya, Pak? iya. Oke, Pak. Jadi sebenarnya Pak ya, dalam konteks tujuan ya, dalam konteks tujuan penguatan materi, oke ya, penguatan materi dan penegasan ini Pak, ini sebenarnya tujuannya sama-sama Pak, memberikan konfirmasi ya, memberikan konfirmasi tentang apa yang mereka dapatkan bahwa itu menjadi sesuatu yang sudah oke. Dan bahkan misalkan ya, contoh ini, kalau kami kan sama-sama dulu dari pendidikan fisika Pak, dari pendidikan fisika gitu kan ya. Pendidikan fisika misalkan, nah saya ngomong tentang ini ya, ada seorang anak ya, ada seorang anak akan menempuh jarak ya dari A ke B, dari A ke B ya. Jadi dari kota A ke kota B ini. Ada seorang anak akan menempuh perjalanan dari kota A ke kota B gitu ya. Oke, ini ternyata yang dihasilkan begitu ya, yang dihasilkan perjalanan mereka itu 100 kilometer gitu. Nah, pertanyaan saya, berapa jarak dan berapa perpindahannya? Berapa jarak dan berapa perpindahannya? Dari peristiwa ini, ada seorang anak akan berangkat dari kota A menuju kota B, ya. Nah, ini ada 100 kilometer yang harus ditempuh gitu ya. Berapa jarak dan berapa perpindahannya? 100 ya, Pak ya. 100. Itu yang mana, Pak? Ya, Itu jarak atau perpindahannya? itu jaraknya. Jaraknya. Perpindahan perpindahan juga 100 kan sama ke Enggak B 100 gitu. ya. Berarti jarak Ah, sama perpindahan sama dong, Pak. iya, sama, Pak. Sama ya. Padahal sekarang begini. Sekarang beda lagi nih ya. Oke, sekarang dari sini. Nah, ini sekarang kita mau membedakan antara jarak dan perpindahan. Oke ya. Jadi si A ini
ke B, ke C, ke A lagi. Ya, berapa jarak dan perpindahannya, Pak? Jaraknya A tambah B tambah C. Hmm, Balik lagi balik lagi ke A. ya. Kalau pindahnya A cuma ke C aja Pak, begini pindahnya. Gitu. Begini Perpindahannya ya Pak. berapa? Hah? Perpindahannya berapa, Pak? Perpindahannya ini Pak eh, ini dari A ke C aja kan Pak maksudnya ini dari Dari A ke C saja. Ini posisi akhirnya di ah, mana, Pak? posisi akhirnya di C kan. Nah, ini dari A, B, C, kembali lagi ke sini, Pak. Oh ke A pindahnya. Nah lagi Pak Iya, pindahnya. iya. Berarti jaraknya berapa, perpindahannya berapa, Pak? Jaraknya ya A tambah B, Mm-mm. A B tambah B C tambah C A jaraknya Pak. Perpindahannya berapa besarnya, Pak? Pindahannya ya. Nah, Itu. Nah, oke, ini nanti yang namanya penguatan, Pak. Penguatan. Nah, kalau penegasan berarti menekankan tentang definisinya lagi. Ya, sebenarnya kalau yang peristiwa yang pertama ini, Pak, peristiwanya berarti jaraknya oke, Pak, 100 kilometer. Perpindahannya berapa? 100 kilometer dari A ke B. Nah, berarti kalau bicara perpindahan ada arahnya kemana gitu, Pak. Oh, 100 kilometer dari A ke B. Tapi kalau jarak saja hanya bicara besarnya saja gitu. Hanya 100 kilometer. Ini juga sama. Berarti kalau yang peristiwa yang kedua ini perpindahannya berapa? Ini tadi kan dari A ke B kan, Pak ya. Kalau ini perpindahannya berapa berarti? Meskipun muter-muter kembali lagi ke sini, perpindahannya nol, Pak. Karena dia kembali lagi ke posisi awal kan. Jaraknya mana? Ya ini, satu. Jarak AB ditambah jarak BC ditambah dengan jarak CA gitu. Nah, itu jaraknya. Jarak itu kan panjang lintasan, Pak. Tapi kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi gitu. Nah, dari sini Pak sebenarnya. Ini namanya penguatan lagi. Kalau anak-anak masih bingung seperti ini berarti masih konsep tentang jarak dan perpindahannya masih belum oke nih. Nah, ditambahi lagi nanti, dikuatkan lagi materinya. Kalau yang penguatan ini karena mereka sudah dapat Pak, sudah oke, sudah yakin benar gitu ya. Oke, ditegaskan berarti luas segitiga adalah, nah gitu. Kenapa ada setengahnya gitu kan? Mereka udah tahu Pak. Nah, kenapa setengah alas kali tinggi? Ini mereka bisa jelaskan. Setengahnya ini maksudnya apa toh? Mereka udah tahu gitu. Ditegaskan lagi. Berarti setengahnya apa toh sebenarnya ini? Kenapa harus ada setengahnya? Kenapa enggak alas kali tinggi saja gitu? Karena mereka tahu gitu ya, bahwa luas segitiga itu berasal dari setengah dari luas persegi panjang gitu. Jadi mereka tahu kenapa setengah. Ya karena dia separohnya Pak. Dari pendekatan persegi panjang dia dapat setengah dari luas persegi panjangnya gitu. Jadi mereka tahu, ini penegasannya Pak. Gitu. Kalau penguatan itu biasanya diberi kasus Pak. Diberi kasus lagi. Kalau mereka masih bingung lagi, masih salah. Nah, berarti ini bukan miskonsepsi tapi masih salah. Berarti dikuatkan lagi gitu. Jadi keduanya ini sama-sama untuk memastikan bahwa keduanya diharapkan memang mereka dapat konsep yang benar, Pak. Kalau penguatan biasanya diberikan studi kasus, kalau penegasan biasanya dikonfirmasi lagi. Apa ini tadi setengahnya ya? Kenapa dia tidak pakai panjang dan lebar? Kenapa harus pakai alas dan tinggi gitu? Nah, mereka ditegaskan lagi di sana. Itu, Pak. Oke, Pak ya, aman ya. Teman-teman yang lain, amankah? Ada pertanyaan atau aman? Aman, Pak. Aman, 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 Aman aman. ya. Lanjut ya. Nah, Aman, sekarang aman. kita coba yang ketiga, gantian Bapak dan Ibu. Saya sudah kasih dua kan? Clue-nya ya. Oke, sekarang yang nomor tiga. Oke, nomor tiga. Wih, kebablasan ya. Ya, nomor tiga sekarang. Nah, nomor tiga ini kita akan mencoba mencari di mana persoalannya gitu kan ya. Baru nanti kita cari. Kalau seperti ini Bapak dan Ibu, tidak nyentang ya, hati-hati ya. Bedanya yang tadi ya. Ini tandanya beda ya Bapak dan Ibu ya. Tanda inilah, tanda yang untuk menjawabnya kan beda ya. Kalau ini menyentang nanti berarti Bapak dan Ibu bisa nyentang gitu. Oke ya. Tapi yang nomor tiga ini tidak ada. Ini memilih salah satu. Gak ada keterangan untuk itu. Oke, silahkan. Nomor tiga. Nomor tiga.
Silakan nomor 3. Oke, Resen silahkan yang sudah dapat. Ya, kita analisis sama-sama ya. Persoalannya apa di sini? Kok kebetulan banyak matematikanya ya ini yang SD ya. Nggak apa-apa. Ya, Bapak dan Ibu. Gimana? Silakan. Yang sudah mendapatkan resen. Nanti tidak apa namanya tidak melihat oh ini benar atau salah enggak. Kita mau coba melihat sama-sama gitu ya dan nanti kita cari, kita diskusikan sama. Silakan resen dulu. Yang nomor 3 ini masalahnya apa dulu? Sore Pak. Oke. Oh Ya, iya, saya mencoba ya Pak. Oke, sip. Burista. Eh, iya, mohon koreksinya kalau salah ya. Nah, di Aman, sini Bu, aman. kalau Masalahnya menurut dulu apa, Bu? Masalahnya dulu apa? ya, menurut pendapat saya ini mereka sedang ini ya penerapan luas luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Hmm, Permasalahannya untuk merencanakan pembelajaran kolaboratif dengan hmm. bertanggung jawab, Oke, kemudian kolaboratif ya. kemandirian, Hmm, mampu bekerja sama tanpa ada bullying hmm, ya, dan tidak ada pemaksakan kehendak. hmm. Nah, kemudian di sini yang disarankan itu adalah model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati itu Hmm, mencerminkan, mencerminkan berarti hmm, sikap lah ya. Kalau menurut pendapat saya, hmm. itu jawaban yang eh, menurut saya yang tepat itu menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak mencontek. Oke, Ibu jawab yang ini ya. Itu iya betul. Oke, ya. Bapak dan Ibu yang lain, ada pendapat lain? Turista ini eh, apa namanya memberikan jawaban model pembelajaran yang dipraktikkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan ya. Berikan kesempatan menjadi pribadi yang seperti apa? Oke Iya ya. betul. Menjadi pribadi yang jujur, bersikap tidak menyontek gitu ya. Hmm. Oke. Apakah ada pendapat lain? Ini kaitannya kan merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif ya. Kolaboratif, kemudian kegiatan ini dimasukkan agar sering memiliki tanggung jawab ya. Tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama ya dengan anggota kelompok ya. Dengan baik tanpa ada bullying dan tidak ada pemaksaan kehendak ya. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan. Oke ya, tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Oke, model pembelajaran yang dipraktikkan oleh Bu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik untuk apa-apa. Untuk titik-titik ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Tadi sudah ada jawaban, satu jawaban ya. Satu jawaban dari Bu Rista tadi. Oke, pendapat yang lain gimana? Gimana Bapak dan Ibu?
Saya coba ya, Pak. Ya, oke Mbak Tiwi. Mungkin yang E ya, A, B, C, D, 5 ya. 5. Eh, ya, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Mm-mm. Saya melihatnya dari ini apa? Tidak ada pemaksaan kehendak, lalu adanya kerjasama dengan kelompok eh, Mm-mm. dengan baik tanpa adanya bullying, mengarahkan untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, gitu Pak. Mm-mm. Oke, ya sudah ada 2 ya. Oke, yang 3 dan 5. Apakah masih ada jawaban yang lain? Oke, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Gimana Bapak dan Ibu? Yang mana lagi? Gimana? Tidak ada bullying gitu ya. Yang mana nih? Pak Agung. Gimana Pak Agung? Ya, no, ini rada-rada menjebak ini, Pak. Iya. Kalau kalau jawab yang A, B, C, D, tapi apa kesannya kesannya hanya belajar sungguh-sungguh. Kalau menjadi pribadi jujur ya, ya wajib ini yang C ini kan wajib juga ya. Wajib juga mendapatkan kepentingan juga juga wajib juga. Iya. Jadi iya menye- menjebak antara C dan E nih. Ini saya cenderung antara C sama E. Berarti sama dengan ini ya Pak ya? Iya. Oke ya, ada 2 ini, ada 2 yang, oke ada 2, sudah ada 2. Pak Agung juga C dan E, gitu ya. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Yang lain gimana? Kalau saya aman dan nyaman, Pak. Pak Maskur ya, mantap, Nah, aman dan tidak nyaman. ada Kenapa Pak? Iya. Supaya tidak Kenapa? ada bullying di situ, boleh Ah, mengakses, kan itu aman dan juga nyaman. ya, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat gitu ya, guru itu wajib ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat gitu ya, tanggung jawab guru ya, tugas dan tanggung jawab guru, salah satunya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang aman dan nyaman. Amannya kenapa? Ini kaitannya dengan tadi Bapak dan Ibu, bullying dan sebagainya ya. Oke. Nyaman itu pasti Bapak dan Ibu. Tanggung jawab itu akan ada, kemandirian itu akan otomatis ya. Kerjasama akan terjadi begitu karena memang nyaman gitu. Ya. Kolaboratif juga akan terjadi manakala nyamannya tadi. Akhirnya ada kebersamaan di sana gitu. Sehingga yang B pun sebenarnya oke. Tapi dalam hal ini kalau yang B itu selalu terlalu apa namanya? Terlalu spesifik gitu kan ya. Spesifik ada kondisi tertentu gitu ya. Kemudian yang C pun ya bagus Bapak dan Ibu menjadi pribadi yang jujur, bersikap tidak menyontek. Iya. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang aman, nyaman. Nah, nyaman itu kan artinya dia bisa bekerja dengan tim, belajar dengan sangat baik begitu. Otomatis nanti dia akan malu juga di sini. Namanya nyontek dan tidak jujur itu mesti nggak akan terjadi gitu. Oke. Kemudian menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan yang lain karena ada rasa tadi Bapak dan Ibu. Aman dan nyaman itu ya pasti akan ada, tidak ada apa namanya benturan ya, tidak ada kesalahpahaman di sana, otomatis nyamannya itu juga akan mewujudkan ini begitu. Jadi dari sekian banyak hal ini begitu Bapak dan Ibu, baik yang C maupun D ini sebenarnya bisa tercover dari bagian yang A ini. Dan ini yang diharapkan oleh guru-guru kita. Ya, aman, berarti tidak lagi ada bullying, tidak ada
saling apa namanya merendahkan satu dengan yang lain, nyaman karena situasinya gitu. Situasi dalam pembelajaran itu sehingga memunculkan yang namanya kerjasama, tanggung jawab, kolaborasi. Nah, itu akan muncul di sana gitu. Jadi dalam kasus ini Pak Mansur yang paling tepat untuk kasus ini gitu. Sehingga kalau nyaman dan aman dan nyaman ini C dan D pun juga akan bisa diwujudkan begitu Bapak. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Gimana? Masih ada tanggapan? Boleh loh ya. Boleh loh ya. Bapak dan Ibu nanti cek ya. Salah satu tugas dari guru adalah menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman nanti. Ada pernyataan itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat ke sana. Gimana? Kalau aman ya pasti. Karena tidak ada ancaman satu dengan yang lain kan, pasti dia akan terhindar dari yang namanya bullying. Ya. Nyaman, karena nyaman biasanya anak-anak secara otomatis loh Bapak dan Ibu bisa saling bantu, saling kerjasama dalam tim gitu ya. Akan terjadi itu. Gitu. Oke, gimana? Boleh disanggah dulu gitu ya. Boleh disanggah dulu kalau ada sesuatu. Tapi eh, menurut saya memang A ini yang paling paling mewadahi untuk semuanya. Gitu. Gimana Bapak dan Ibu? Oke ya, Mbak Tiwi, gimana? Masih penasaran? Masih penasaran? Dicoba Iya, dicari gitu Pak. ya. Kondisi apa saja yang harus dianu. Nah, salah satunya nanti bisa dicek Bapak dan Ibu. Aman dan nyaman. Gitu. Oke, gimana? Pak Agung, gimana Pak Agung? Gimana? Aman. Aman, aman, aman. Aman dan nyaman ya? Makanya, iya, makanya kadang-kadang tadi ada di antara jebak menjebak gitu loh, antara aman, Betul. nyaman ini juga bagian iya, dan ini yang terakhir juga, ya ini salah satu ini juga salah satu hal juga gitu. Iya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat salah satu yang diharuskan dalam pembelajaran kita saat ini ya. Ya, aman dan nyaman Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa bisa apa namanya? Bisa cek lagi secara secara mendalam ke sana ya. Aman dan nyaman tadi. Oke ya, kita lanjut yang berikutnya. Yang nomor 4, sorry nomor 4 dulu. Mana tadi nomor 4? Oke, ya menarik lagi nih ya. Seorang guru SD merancang desain apa? Pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru mengajak sang didik mengamati ya gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya ya. Kemudian guru mengajak sang didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak sang didik untuk membandingkan. Oke, gimana Bapak dan Ibu? Anggap aja lurus ya. Maaf saya tidak pakai penggaris jadi gambarnya paling nggak kayak gini. Pasti dia akan mulai dari, ini saya hapus dulu Bapak dan Ibu ya. Pasti dia dimulai dari menunjukkan tentang persegi panjang dulu. Terus persegi panjang ini kemudian dipotong gitu kan ya. Dipotong, aduh, terus diambil gitu kan ya. Saya punya.
Untuk apa ini Bapak dan Ibu? Jadi dia ambil gitu kan ya. Segitiga itu ternyata dia berasal dari setengahnya ini. Kalau persegi panjang kan dia punya panjang gitu kan ya. Dia punya lebar. Atau mau, kalau ini gambarnya kurang begitu oke. Saya ganti lagi gambarnya Bapak dan Ibu. Gambarnya saya berdirikan aja ya. Supaya nanti lebih mudah kita menjelaskan. Aduh, menceng dikit ya. Terus nanti dibagi dua. Hmm, Nanti yang diambil yang bawahnya ini tidak apa-apa. Ini panjangnya, ini lebarnya. Oke, untuk apa gitu kan ya? Untuk apa? Gimana? Ada pendapat? Ini mencari rumus luas Mm-mm. segitiga bukan, Pak? Yes, betul sekali ya. Untuk menemukan rumus luas segitiga. Kenapa seperti ini? Karena ini perhatikan di sini Bapak dan Bu ya, dia mengamati ini ya. Segitiga yang berasal dari persegi panjang kan ya, ukurannya. Kemudian mengajak ini menemukan tinggi segitiga tersebut. Nah, tingginya kan dari sini Bapak dan Bu ya. Ini tadi kan dia panjang kan? Panjang ya. Ini lebarnya. Oke kan? Lebarnya. Nah, dalam segitiga dia tidak mengenal panjang dan tidak mengenal lebar. Yang dikenal apa? Panjang ini sama dengan siapa? Tingginya, dan lebar ini merupakan siapa? Alasnya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu. Jadi dalam segitiga itu dia mengenal dua komponen. Saya tulis lagi di sini ya. Yaitu siapa? Tinggi dan alas gitu. Oke. Nah, ini tadi kan diambilkan dari sini kan ya. Nah, terus mulai diajak sama-sama. Berarti luas yang ada di sini sama dengan luasnya siapa? Sama dengan luasnya siapa? Luas dari seberapanya ini? Tengahnya segi panjang. Nah, setengah dari luas setengah dari persegi panjang kan Bapak dan Ibu ya. Nah, ini mulai dari sini ditemukan. Maka di sini dituliskan tetap Bapak dan Ibu. Setengah panjang kali lebar. Awalnya kan gitu dulu kan. Nah, terus panjangnya diganti dengan apa tadi ini? Panjangnya sama dengan diganti. Tinggi. Ah, diganti dengan tinggi. Terus, Tinggi. ini panjang kali Sama lebar ya Bapak dan Ibu. Maaf ya, panjang kali lebar. Terus, lebarnya sama dengan alas alas. kan ya? Oke. Nah, ini makanya sering dituliskan ya. Tinggi kali alas dibagi dua kan sama aja ya. Nah, ini biasanya alasnya ditaruh di depan. Atau boleh setengah alas kali tinggi juga enggak apa-apa Bapak dan Ibu. Alas kali tinggi. Ya, sehingga dari sini Bapak dan Ibu ketemu akhirnya. Nah, ini yang disebut sebagai siapa? Luas dari segi tiga. Setengahnya berarti dari mana? Anak-anak bisa cerita Bapak dan Ibu. Ini yang namanya bermakna. Jadi dia bisa menceritakan setengahnya dari mana? Oh, setengahnya dari dia kan separuhnya dari persegi panjang Bapak dan Ibu. Dari sini. Jadi dia bisa cerita nanti, bisa gambar prosesnya gitu. Sehingga ketemulah setengah itu dia cerita, bukan dia cerita, ya pokoknya setengah gitu. Tidak lagi pokoknya gitu. Tapi dia bisa cerita setengahnya dari mana. Sama dengan yang kalau kita bicara tentang kerucut Bapak dan Ibu. Kerucut ya.
Masih ingat ya kerucut Bapak dan Ibu ya? Kerucut ini ya, gambar saya kok jelek toh. Kerucut masih ingat enggak? Kerucut. Ya, kalau kita ingat kerucut di sini ya. Di sini kan Bapak dan Ibu ya. Benar enggak ini ada sepertiganya kan ya? Nah, ini anak-anak bisa cerita nanti. Sepertiganya itu kenapa toh? Kok sepertiga gitu? Dari mana? Nah, itu bisa cerita. Itu ya Bapak dan Ibu ya, aman ya? Berarti ini untuk menentukan rumus luas segi tiga. Aman? Mantap ya? Lanjut. Oke. Wah, ini harus dihapus dulu ya. Saya pikir enggak akan mengganggu ternyata. Ternyata mengganggu. Nomor 5. Nomor 5. Ya, nomor 5 gimana ini? Silahkan Bapak dan Ibu. Ya, 1 menit. Silahkan dibaca dulu. 1 menit. Clue-nya ada di mana? Oke, gimana? Ini yang namanya kontekstual, Bapak dan Ibu. Yang mana yang paling oke? Ini agak Yang A. lumayan mudah ini ya. Yang A ya. Setuju yang A Oh, semua ya? Aman ya? Nah, ini ya. sepertinya nggak perlu dibahas secara jauh karena sudah jelas ya. Karena ini kata kuncinya apa? Mengajar di Volume. lingkungan Oh, sekitarnya yang adalah apa ini? Peternakan ikan. Nah, bentuknya ini ya. Cocok ya Bapak dan Ibu ya, kata kuncinya ada di sini. A, mantap. Dah, nggak perlu dianu yang ini sudah oke. Nomor 6. 6. Nomor 6. Nomor 6. Ini bicara tentang hak dan kewajiban Bapak dan Ibu ya. Peserta didik dapat menyebutkan contoh. Hati-hati ya. Menyebutkan apa? Contoh. Menyebutkan contoh. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan dan kewajiban sehari-hari. Sehari-hari ya, media berbasis ICT yang cocok. Yang mana? Yang D bukan Pak. Video itu. Yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Gimana Bapak dan Ibu? Cocok? Kata kuncinya kan ini Bapak dan Ibu ya. Oke ya. Contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Di masyarakat ya Bapak dan Ibu ya. Oke ya. Cocok ini ya.
Video yang menggambarkan pelaksanaan dan ini. Nah, kalau yang A ini, ya hanya membayar pajak saja kan ya. Ini berarti hanya Iya, kewajiban cara saja ya. membayar. Nah, bahkan tentang Iya, hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet. Nah, ini belum tentu undang-undang. kaitannya dengan kehidupan Hmm, sehari-hari ya. Ini bukan tentang hak dan kewajiban warga negara menurut undang ini juga sama. Yang paling dekat karena ini kehidupan sehari-hari yang D. kehidupan masyarakat. Kehidupan Ah, di masyarakat. siap. Aman ya? Tidak Nanti ada masalah ya? aman. Lanjut. Aman, Pak, aman. Lanjut. Aman, Oke. aman, aman. Aman, aman. Ntar, kita cari yang lebih agak panjang ya Bapak dan Bu ya. Sebentar, yang agak panjang ini. Oke, yang nomor 8. Coba, nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 gimana ini? Kita cari pokok masalahnya dulu, Bapak. Oke, seorang guru kelas 4 SD ya akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan apa? Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menerapkan ya nilai Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran kreatif dan inovatif. Media yang cocok. Kata kuncinya adalah media pembelajaran kreatif dan inovatif yang konteksnya adalah kehidupan sehari-hari. Tapi kata kunci yang Hari-hari. paling utama adalah kreatif dan Inovatif. inovatif. Yang satu, oke enggak ini? Oh, Tidak, Satu Pak. menggunakan papatus kurang, kurang, kurang tepat, Pak. kurang ya? Oke. Bahkan yang menjelaskan Hmm, materi penerapan, bahkan kurang, kurang, kurang juga ya. kurang tepat. Iya. Oke. Yang C, Nah, menggunakan video yang menunjukkan menggunakan penerapan. video itu tepat, iya, Pak. Yang C. Menggunakan video Yang C, yang ini tepat. oke. Nah, Oke. menerapkan C, ini C. kehidupan sehari-hari. Ya. Yang C, C C, itu C, kurang C. kreatif, Pak. C, ya ini. Jadi kurang Hati-hati. kreatif kan Oke, cuma oke. Kita centang dulu ya. Kita centang Iya, dulu. Bentar, kita Ya, centang dulu. tentang Oke, kita centang dulu. Sekarang yang D dulu, yang D Game. dulu, yang D dulu. Yang D aktivitas oke tuh Pak. Yang D oke Menggunakan Pak. Karena tim ya untuk mendorong Game. tadi berpartisipasi. ya Oke, mendorong hati-hati menggunakan kuis agar saudara terlibat secara aktif dalam tidak kuis. oh kurang tepat. Kurang ya. tidak Nah, termasuk. kita sudah menganulir C, Pak. tinggal dua sekarang. Kata kuncinya apa tadi? Kreatif dan inovatif. Inovatif. Nah, Tapi mendorong antara D. yang D. Saya Yang D. mana? Yang D. Kita Oke, juga menggunakan tim itu apa menggunakan toh? media Permainan. pembelajaran. Iya kan? Permainan. Betul, Bapak dan Ibu. Berarti yang mana ini kalau kata kuncinya ke sana? Kreatif. Ya, Ada kata kalau Ini video kunci. ya. Tapi kalau gym ya pasti kreatif Bapak dan Ibu, inovatif berarti. Eh, Oke ya, berarti yang mana? hmm, Yang D. Oke. Yang Nah, D lebih banyak. berarti. tuh. Itu nggih. Aman nggih? Oke, lanjut. Nanti kalau kita tes gini Bapak dan Ibu, di depan kita itu Berarti ada kamera yang mengawasi kita nanti. Ada kamera yang mengawasi kita, jadi kita tidak bisa lihat ke sana kemari gitu. Jadi nanti ada kamera di sini yang di-on-kan untuk mengawasi kita eh, pas mengerjakan ini. Oke ya, sepakat Bapak dan Ibu ya, D ya. Karena Maka kata kuncinya adalah kreatif dan inovatif. inovatif. Oke. Selanjutnya kita cari yang lebih panjang lagi soalnya. Nah, ini nomor 10. Oke, nomor 10, nomor 10. Nomor 10. Ini kita cari clue-nya dulu Bapak dan Ibu. Wah, ini bahasa Indonesia ya. Nanti saya harus dibantu ini ya. Saya hanya dapat clue-nya saja nanti. Seorang guru akan mengajarkan apa? Keterampilan menulis teks naratif Bapak dan Ibu ya. Teks naratif. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah menyampaikan gagasan ya, menyampaikan gagasan imajinatif secara indah dan menarik. Ada kata indah dan menarik dalam bentuk apa ini? Prosa. Menggunakan kosakata secara kreatif. Nah, berikut adalah desain pembelajaran yang dirasakan oleh guru tersebut. Oke, terus untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis tes naratif sederhana, strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran itu? Nah, berarti kan ini udah nyusun ini Bapak dan Ibu, ada 5 ini.
tapi masih ada yang bolong gitu kan ya. Ada yang bolong. Nah, mana yang mau dimasukkan ini? Mana ini? Silahkan. Guru menyediakan beberapa alternatif tema. Peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai dengan tema. Peserta didik menggambarkan kerangka menjadi teks naratif utuh. Peserta didik melakukan pair editing ya bersama rekan sejawat setelah teks narasi selesai. Mana ini? Mana ini? Nah, nanti saya dibantu juga ini ya. Saya kesulitan juga ini karena saya tidak tahu teks naratif yang kayak apa Bapak dan Bu ya. Ini saya perlu dibantu ini. Ya, kita cari sama-sama kali ini. Kita cari sama-sama. Mana ini yang paling oke ya? Proses dapat dilakukan dengan kita cari aja yang tidak mungkin aja Bapak dan Ibu. Yang tidak mungkin dulu ya, kita hilangkan dulu ya. Yang tidak mungkin dilakukan dari 5 pilihan ini yang mana? Mulai dari bawah dulu ya, mulai dari bawah. Proses editing ya, dilakukan dengan revisi berantai. Kira-kira piye ini Bapak dan Ibu? Tambah HP apa malah tambah bubrah? Yang D, yang nomor 5 ini, yang E ini, atau yang terakhir. Mungkin enggak ini dilakukan yang ini? Tidak mungkin, Pak. Kalau saya kok enggak mungkin ya, kalau saya loh ya. Karena semakin banyak orang yang Bagi terlibat ini karena berantainya itu loh Banyak. Bapak dan Ibu. Berantai, ya. Ya, Orang oke ya, banyak. katanya berantai ini jadi akan jadi hancur ini nanti. Ini enggak Ya. mungkin kan ya? Oke. Mana lagi yang enggak mungkin lagi? A, yang A itu tidak mungkin. Yang A tidak mungkin. Kita cek yang A. Sebelum mengeksplorasi kosakata, sedidik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan menulis. Kenapa Bu? Tidak mungkin. Karena kan mereka tadi sudah menyusun itunya, sudah mengembangkan kerangka. Hah? Cek di nomor 1 ini. Iya. Temanya sudah disediakan oleh betul. gurunya kan? Nah, ini Iya. juga tidak Oh mungkin. Tidak iya. ada tema. Nah, mantap ya. Sudah hilang 2. Tinggal 3 ini ya. Tinggal 3. Ya, tinggal 3. Cek lagi yang tidak mungkin. Yang nomor 2 itu boleh enggak? Nomor dua, nomor dua. Yang nomor 2. Nomor dua. Nomor Sorry, dua yang kayaknya enggak itu, Pak. ini yang nomor Kalau 2 itu. kalau menurut Ketika saya enggak. melakukan pair editing Bapak Ibu ya, Editing. artinya itu pasangannya. Misalkan saya dengan Pak Agung. Pak Agung menilai tempat saya. Pak Agung menilainya dari mana nanti? Cara menentukan ini sudah oke atau belum? Dari mana Pak acuannya? Perlu panduan enggak Pak? Perlu panduan enggak? Sepertinya tidak, Pak, karena Enggak perlu. sudah ini yang poin yang kelima sih, Hmm? menyambung dengan pilihan yang B. Nah justru itu Bu. Ini kan ketika pair editing kan ya. Ini Mm-mm. bisa enggak Ibu menilai sesuatu kalau enggak ada panduannya? Namanya rubrik kalau bahasa kerennya. Bisa enggak kalau enggak ada rubriknya? Nggak bisa. Nggak Nggak bisa kan? bisa. Masih ada acuannya Harus ya. Kita centang dulu persoalan nanti yang paling cocok yang mana kita centang dulu ya. Oke. Yang ketiga, yang C. Yang C. Pada saat mengembangkan kerangka, ini kan mengembangkan kerangka ya, Bapak dan Ibu ya. Menyusun kerangka teks narasi sesuai dengan tema, berarti mengembangkan kerangka. Ini pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memperhatikan unsur insintik, bagian alur, ilustrasi sebagai pelengkap. Mungkin enggak ini? Oke. Mungkin enggak ini? Ini bisa digantikan di poin yang berapa ini? itu poin yang keempat ya, Keempat. karena iya Keempat, Bu. Tapi mengembangkan dia bisa digantikan enggak ini? naratif. Ada
ada unsur dan sebagainya ini dia sebenarnya tergantikan di mana ini? Ini tadi hampir sama seperti yang poin B, Oh, ini menjebak ya. menjebak ya. Ya, yang ini bisa tergantikan yang mana, Bu? Coba bandingkan dengan yang nomor 3 ini. Baru nanti kita cek yang D-nya. Gimana Bapak dan Ibu yang ini? Atau ini kita centang dulu karena ini ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Karena dia akan mengembangkan itu ada kemungkinan, tapi nanti kita analisis lebih lanjut gitu ya. Sekarang kita yang D dulu, kita akan lihat yang D. Yang D ini gimana? Bisa dilakukan enggak ini Bapak dan Ibu? SD ya, kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema ya, dilakukan dengan studi multiliterasi. Wow, keren. Mulai dari mana? Buku cetak, website, hingga dengan buku elektronik. Bagus nggak ini? Bagus nggak Bapak dan Ibu? Bagus kan ya? Tapi Bagus mungkin dilakukan. Bantu orang tuanya tuh, Pak. untuk mengembangkan kerangka. Website itu. Iya, ini Websitenya bisa nggak? Iya. Kalau ini gimana? bisa. Agak sulit kan ya? Agak susah ya. Ya, ini kemungkinan akan sulit dilakukan. Saya akan menghilangkan ini. Sehingga tinggal dua, B dan C. Yuk, dari B dan C ini. Oke, B dan C. Saya yang ke B kayaknya. Yang 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 kalau saya B. mending ke B. Lebih sesuai dengan Iya, desain itu tadi tuh. Mendekati oke. desain Sesuai itu. dengan rubrik. Iya, oke. Terus yang C ini Bapak dan Ibu perhatikan yang saya katakan tadi yang nomor 3 ini. Pada saat peserta didik menyusun kerangkanya ya, dia akan melihat unsur insisi bagian alur dan ilustrasi. Dia pikirkan enggak ini di bagian menyusun kerangkanya? Masuk enggak nanti ini? Kalau kita nih mau membuat teks naratif gitu ya, pada saat kita menyusun kerangka, kita bicara unsurnya enggak? Alurnya gimana gitu dipikirkan enggak? Pasti dipikirkan Bapak dan Ibu, bahkan ilustrasinya. Supaya pada saat kita mengembangkan dapat gitu. Jadi yang C ini sebenarnya sudah terwakili di nomor 3. Nah, ini cocok dengan nomor 3. Berarti ini sama sebenarnya. Menyusun kerangka teks narasi itu sesuai tema itu sebenarnya sudah bicara kan kerangkanya kan ya. Unsurnya apa saja, nanti ilustrasinya seperti apa. Supaya dia bisa mengembangkan kerangka itu menjadi teks naratifnya. Berarti dia tahu itu unsurnya apa, alurnya gimana, ilustrasinya gimana. Di nomor 3 ini gitu. Sehingga sebenarnya yang C ini sudah merupakan di bagian di nomor 3 ini. Yang ditambahkan justru yang B ini. Supaya apa yang dihasilkan itu benar-benar. Siapa yang membuat di sini? Ini gurunya Bapak dan Ibu. Untuk memastikan. Unsurnya cocok enggak ini? Semua unsurnya ada enggak? Ilustrasinya ada enggak? Tinggal dicentangi. Ada keterangannya. Ada rubriknya namanya. Ada acuan ke sana. Jadi yang yang C ini masuk yang nomor 3. Berarti sudah terwakili di sana. Otomatis. Jadi dari dua pilihan itu, yang paling tepat adalah yang B. Gimana? Halo? Gimana? Aman? Aman. Aman ya? Bu Erwin gimana? Bu Erwin? Bu Erwin? Musik ini, Pak. Hah? Aman, Gimana? aman, Pak. Aman ya? Oh serius loh ya aman ya ini ya? Dapat nggih? Kenapa yang C masuk nomor 3 bisa nggih? Karena ini kan membuat kerangka Bapak dan Ibu. Membuat kerangka biasanya kalau saya Ya. nulis masih gini. Ceritanya gimana ya?
Nanti jalan ceritanya gimana, ilustrasinya gimana. Nah, biasanya saya buat Hmm. itu baru saya nulis Bapak dan Ibu. Jadi pada saat Ya, saya saya nyusun juga kerangka itu nulis mesti itu. saya masukkan itu gitu, unsur-unsur itu sehingga saya mudah. Oh, bagian paragraf ini isinya ini, paragraf ini isinya ini. Sehingga saya bisa mengembangkan itu. Alurnya gimana? Mesti ada di situ pada saat menyusun kerangka tagnya itu. Gitu. Oke ya, berarti B yang paling tepat. Satu lagi Bapak dan Ibu ya. Wah, ini cepat banget ya. Saya sudah langsung ada kegiatan berikutnya di jam 7. Wah, udah lebih ya. Ya, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Saya tambahkan satu soal. Apa ini ya? Satu soal. Oke. Ya, ini dulu. Nomor 14. Oke, paling objektif. Oke. Gimana Bapak dan Ibu? Setelah 2 jam pelajaran itu berarti formatif atau sumatif ini? Formatif itu. Formatif ya. Karena baru pada saat proses Formatif. pembelajaran itu ya, belum menyelesaikan dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau satu tema tertentu gitu. Oke, setelah membelajarkan peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran sudah dipahami atau belum. Cara yang paling objektif mengetahui pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung, yakni memberikan mana Bapak dan Ibu? Ini sorry, kategorinya baru memahami Bapak dan Ibu. Jadi yang mana yang paling oke? Tes, tes tertulis menjawab soal pilihan ganda. Kan Oke, Ya, objektif. satu tes pilihan ini tulis ya. menjadi ganda Ah, karena ya ya, karena baru bicara tentang masih pemahaman ya. pemahaman. Tes tulis dengan cara mencongak, bisa enggak? Oh, terlalu bisa sih terlalu. Biasanya gimana kalau mencongak Bapak dan Ibu? Kalau dulu ya itu. Mencongak kan ya itu ya. Kalau dulu mencongak ya. Ngalami ya, mencongak ya. Oke, yang pasti yang ini belum lah ya. Ini belum. Ini belum kan ya. Pertanyaan reflektif juga belum karena baru bicara tentang dipahami kan Bapak dan Ibu ya. Paling enggak 3 ini. Ya, mana ini? Tes tulis. Tapi yang paling tes Hmm? pilihan ganda kan Iya, karena Pilihan kan. masih pertama. iya. Mencongak itu kelemahannya apa tuh Bapak dan Ibu? Dia harus menganalisis, Jawabnya. memahami, dan langsung menjawab. Hmm, Nah, iya. Wah, Standby. Jadi butuh Iya. pemahaman yang baik juga. Oh, standby. Iya, jadi ya nantilah ya. Biasanya mencongak itu kan untuk penguatan Bapak dan Ibu. Nah, kalau mencongak itu lebih condong untuk penguatan untuk apa namanya mengecek lagi secara cepat gitu ya. Jadi memang ini sudah levelnya level yang sudah benar-benar tidak hanya paham, nggih. Jadi benar-benar dia bisa mengeksplorasi lebih luas lagi begitu. Bahkan merefleksikan dengan hal yang lain sehingga hal dalam kondisi mencongak pun dalam konteks yang diterapkan dalam hal yang keseharian mereka, mereka udah tahu gitu ya. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu karena ini waktunya terbatas, untuk kali ini kita cukupkan dulu. ya benar Pak. Gak apa-apa ya. Ya.